Yo, biasanya kalau samian aku. Duduk sayang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa maddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan yang terakhir ini bab haji Safinatun Najah itu buatan wonten bab haji tersebut buatan wonten kan sampai zakat. Kalau nama kitab Syarhu Hadis Jibril, ini kitab Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Kali materi ini saking kitab Fathul Qorib, kali kitab Takrirat As-Sajidah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ini kalau mau sakit Al-Khamisu min arkanil Islami al-hajju ila baitillahil haram wa huwa fardun lazimun ala kulli muslimin mukallafin hurrin mustati'in fil umri marratan wahidatan. Fakadzalika al-umrah. Qala Allah Ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kalau terangkan haji ini buatan buatan jero-jero, buatan kados poso, buatan kados zakat. Terangkan haji niku menawi dipelajari sakniki terus haji 40 tahun kemudian makanya sulit. Niki dasar-dasar mawon. Makanya wonten tambahan di materi gede, tapi buatan haji. Landasane niku wonten teng Al-Qur'an. Terus kula waos walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji ini, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam.
Ada juga di hadis An Abi Hurairah qala Rasulullah ayyuhan nasu qad faradallahu alaikum al-hajj fahajju. Wahai manusia, ini buatan lagu nih Roma Irama. Wahai manusia, sungguh Allah telah mewajibkan haji atas kamu sekalian, maka kerjakanlah haji. Kemudian haji itu sebenarnya tujuannya untuk apa? Atau hikmatul tasyriknya untuk apa? Kok ada haji? Tujuannya itu apa? Atau hikmahnya itu apa? Yang pertama, hikmatul tasyrik. Adanya haji itu adalah perwujudan, bahasanya yang kuliah atau rencana kuliah, manifestasi penghambaan, kemudian manifestasi kita terhadap rasa syukur kita sebagai hamba. Yang paling gampang imam bahasanya fatayat, haji itu adalah wujud penghambaan, bahwa kita itu sebagai makhluk adalah makhluk yang hina, yang tidak mempunyai apa-apa, yang tidak punya kuasa apa-apa. Kita itu malah yang butuh kepada Allah. Buktinya dengan apa? Dengan ngertos. Haji itu kan damel kain ihram, ya. Kain ihram. Kemudian tidak boleh menggunakan wangi. Tidak boleh menggunakan sesuatu yang berjahit. Itu menandakan bahwa kita sebagai hamba dicontohkan dalam haji itu, kita itu tidak mempunyai apa-apa tanpa atas kuasa Allah. Bahkan yang nomor 2, wujud dari kehinaan kita. Haji itu adalah wujud dari kehinaan kita terhadap atau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu buktinya apa? Penghambaan kita kepada Allah dengan cara haji itu, bahwa prakteknya pun ngertos, damel kain ihram buatan damel wangi-wangian, pakaian sederhana saja, tidak ada jahitannya. Kemudian kita kesana meninggalkan harta kita yang ada di rumah, keluarga kita yang ada di rumah. Berarti kita itu tidak punya siapa dan tidak punya apa. Itu perwujudan kita mau dibuktikan dalam haji. Ibu, hikmatul tasyrik. Kali nomor kali rasa syukur, ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah diberi rezeki yang banyak, diberi kesehatan, kemudian diberi keistiqomahan dalam beribadah sehingga kita bisa berangkat ke Baitullah. Mugi-mugi mawon bisa tersaksi. Amin. Nah, pun bagaimana kertas definisi dan ketentuan hukum. Secara bahasa, para ulama mengartikan haji dengan makna bermaksud, menghendaki atau menyengaja, qasdu. Sedangkan secara istilah, haji adalah maksud menuju Baitullah Al-Haram, Ka'bah, untuk melakukan ibadah
tertentu. Haji. Nah, haji ini Ibu, malaikat niki nggih haji. Nah, pensyariatan haji ini masih ada khilaf, cuman yang paling kuat pendapatnya itu adalah 6 hijrah, ketika Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah. Balik. Secara umum, hukum ibadah haji sendiri adalah fardu ain. Namun dalam pemilihannya, hukum haji bisa mempunyai hukum yang berbeda. Di antaranya yaitu fardu ain ketika semua syarat wajib haji terpenuhi: Islam, baligh, berakal, merdeka, dan mampu. Hukum ini berlaku bagi semua umat Islam. Kalau ada orang yang kemudian sudah mencapai syarat-syarat ini, maka diwajibkan haji. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak wajib haji. Karena ini syarat. Syarat itu sebelum dilakukannya ibadah haji. Syarat kula jenengan sedanten pergi ke Surabaya, kira-kira nopo? Wonten kendaraan, wonten sami, terus awake sehat, berakal. Yang wonten berakal wonten sampai Surabaya. Dikata. Atau kalau menggunakan mobil pribadi saja, bane sudah normalnya buatan pes, peleknya buatan muncul, terus apa kemarin, bensinnya sudah buatan, supirnya sudah buatan. Ini namanya syarat. Tapi sebelum dilakukannya ibadah atau sebelum kita melakukan sesuatu harus ada syarat-syarat. Haji juga seperti itu, sholat juga seperti itu, puasa juga seperti itu, sama semua harus ada syarat. Islam, jadi misal kalau ada non muslim kemudian haji ke sana, maka tidak dihitung hajinya atau tidak mendapatkan pahala ibadah haji. Misal wonten iki analogi ngeten, contohnya wonten non Islam sedang meneliti agama Islam, benar. Wong Kristen meneliti agama Islam. Kemudian dia itu syahadatnya tinggal dulu. Mulai sholat, zakat, puasa, haji itu dilakukan. Mulai sholat, dia sholat. Karena orang-orang non Muslim itu ketika ingin tahu isi dari atau nilai dari agama itu, dia mempelajari sampai ke akar-akarnya, sampai ngertos filosofi. Nah, sholat ruku itu filosofinya bagaimana, sujud itu bagaimana, takbir itu bagaimana, sampai ngertos. Dibikin ngeten, aku wis sholat, terus wis zakat, wis poso, wis haji, tinggal syahadat toh. Kan boten kan, pembukanya itu adalah syahadat. Kalau kebalik seperti itu nanti tertolak semua. Meskipun dia sholat tahajud mimpi tulikur rakaat, dia percuma mau. Atau ikut puasa Ramadan, sore-sore ikut war takjil. Ikut. Terus kemudian terawih juga ikut. Ikutnya yang 36 rakaat. Karena banyak terawih itu bukan hanya 20 saja. Maksimal itu ya bebas. Dengan di 100 rakaat di monggo, kali ya 20 mawon pun ngeter-ngeter kan. Mau 36 rakaat. Di 8 rakaat ini biasanya lah. Tapi di 8 rakaat sing lampai tiang NU itu cukup
Coba. Meskipun non muslim itu melakukan hal-hal yang seperti itu, kewajiban-kewajiban orang Islam, maka ya tidak diganjar apa-apa. Kecuali non muslim itu berperilaku baik, sedekah kepada, meskipun kepada orang Islam atau sesama muslim itu diganjar oleh Allah kebaikan. Rahman Rahimnya Allah gitu. Jadi dari itu ketika ada non muslim ke sana biasanya wisata. Bahkan kan berita-berita ya, ada non muslim itu wisata ke Makkah, ke Madinah. Terus kemudian ditutup oleh pemerintah di sana, saya tidak boleh masuk ke tanah haram. Kemudian nomor 2 syaratnya itu adalah balik, jelas, karena orang balik itu yang terkena taklif beban hukum, berakal, merdeka, dan mampu. Niki mampu. Masalah mampu niki dengan kitab niki wal istita'atu ayyablika sapa al insanu ma yahtaju ilaihi fi safarihi ilal haji dahaban wa ruju'an min zadin wa markubin wa nafaqatiman talzamuhu nafaqatuhu fadilun jami'u dzalika an maskanin wa dainin. Istitoah kuat di sini, kuat melakukan ibadah haji bukan hanya fisik saja, bukan hanya harta saja, tetapi ada poin-poin yang harus diperhatikan. Satu, dia itu mampu memenuhi semua yang dibutuhkan dalam perjalanan menuju Baitullah. Sudah tercukupi semua, wis aman, buatan bahaya belas. Ketika dalam perjalanan tidak khawatir apa-apa. Tuh, itu gak hanya pulang saja, kembali pun juga seperti itu. Kalau sampai belanja oleh-oleh, berarti itu aman, uangnya masih aman. Kalau pulang-pulang nggak bawa oleh-oleh, ini dipertanyakan. Meskipun dia oleh-olehnya di Surabaya, nah, pusat oleh-oleh haji dan umroh, nggak ya? Tapi kalau ada orang kemudian pulangnya itu tidak kekurangan, maksudnya kekurangan, tidak membawa apa-apa, dalam artian dia itu kekurangan, berarti dia sebenarnya tidak istiqomah. Atau ada kekhawatiran pas berangkat itu artonya buatan cekap, ini berarti buatan istiqomah, buatan mampu. Terus ada lagi, wa nafaqati man talzamuhu apa nafaqatu. Selain biayanya untuk haji itu mampu, ada yang harus diperhatikan lagi, yaitu nafkah orang yang wajib dinafkahi. Itu harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai yang ditinggal itu kelaparan atau tidak terpenuhi hak-haknya. Mbah Yai ini ku sakirenge kabundut menawi wonten ibu mangke di apa tasken kalau di apa jauh ya Pak Yahya pas sakir atas 3 hari ini abah kalau dalam ketemu kok terus Pak Yahya jadi orang-orang tuh timbul. Kalau sakirnya di balik sakirnya kan sampai sebagian nulis bukunya Abad Jamal ya. Iya, wow. Ini tak ceritani. Akhirnya buat bertengah kamar tengah jam berdua. Awalnya ditutup, kalau tutup
karena rame, di sini kan ada acara tahlim. Betul. Terus gua nyuwun izin rekam. Ngapunten Mbak, kula rekam nih. Iya, gak apa-apa. Iki aku kate cerita tentang Abah Jamal. Akeh pengalamanku karo Abah Jamal. Termasuk sing boten menurut orang-orang Wahabi itu sulit dipercaya. Ini Abahnya itu tahu jadi saksi. Termasuk saya juga diceritain Ibu Ida Khalid juga seperti itu. Makanya saya kita sekaitan Bu Kuning. Abang niku nate nampi tamu nggih sesarengan kalunggahan. Namanya nampi tamu, menerima tamu, tapi waktu itu juga beliau sedang makan sama Ida favorit. Dan Bu Ida itu sempat bingung pas makan kan bersama apa? Pas nang ruang tamu belum apa? Dan pas masalah haji ini perlu diceritakan Pak Sofi, ngerti sih? Nah, ketika itu dua haji itu mau Sofi, Pak Sofi itu kan haji umrah. Ketika umrah itu Pak Sofi ini buatan kali apa pasti itu buatan umrah. Tapi ketika di Mekah, tawafnya Pak Sofi dan jamaah itu dibimbing oleh Abah Jamal. Dibimbing oleh beliau. Sampai ketika singkat cerita ketika Pak Sofi itu diajak oleh jamaahnya untuk tur ziarah, Pak Sofi itu nolak karena mementingkan lebih memilih sholat jamaah. Jelaskan buatan banget kan, betul ya. Akhirnya dalune niku Pak Sofi diimpeni kali Mbah Jamal sekarang dia Ibu Sen. Dua-duanya ke kamar Pak Sofi. Pak Sofi itu di antara melek kali air. Yoga melek, yoga air. Ini agak horor ini. Betul horor nih. Keramat katanya. Nah, terus Mbah Jamal itu tahu. Pak Sofi sampean jaluk opo? Tawa dibalik bayar Islam. Terus Pak Sofi matur, kalau pengen panggil yang sepat pulau, pengen ziarah yang sepat pulau di Indonesia. Mustahil kan Bu? Mustahil. Tapi kali Abah Jamal, kali Mbah Husain itu diterangkan. Indonesia ziarah. Setelah itu ditawari lagi. Terus nang gimana ya? Ziarah teng Syekh Abu Hasan Asy'adili ikam. Syadiliyah. Terus setelah itu diajak oleh Mbah Jamal ke pelataran. Sing teng mriku wonten suguhane kuwatah penak-penak. Gawe Pak Sofi, panganan sing nganggo aku durung tau nemon. Terus Pak Sofi. Nah, setelah itu hilang semua. Kemudian Pak Sofi bangun, sadar, dan kamarnya itu ternyata bau wangi. Mantan. Kalau mau kevalitannya di sakit, aku cross check ini beliau.
Kalau istri tadi matang-matang. Nah, apa itu sebenarnya setiap tahun itu sebenarnya kata zaman-zaman buat tentang Mekah karena membuat itu. Nah setelah itu setelah Pak Sofi rawu kendalanya, habis Jamal kan kurma berikut. Terus Pak Sofi matur, loh Mbak Jamal kok jenengan sing mriki? Padahal jenengan sing bimbing kula teng mriki. Terus sampai Jamal kan ngomongnya masalah ngomong masalah syariat tadi. Di masalah-masalah macam itu buat bisa diomong. Ya Mbak Jamal dengan nada guyonnya gini, ngomong sampean sing umroh atau haji kok tambah sampean sing soanaan. Ya aku kudu sing soanaan. Jamal nutupi ngaten. Tapi sebagian besar orang-orang Wahabi ini buatan percaya ngaten. Tapi di kalangan kita ini masih percaya karena keberkahan ini. Makan. Oh, sampai minggu ibu. Cerita aku Bawa sampai mana? syarat dan haji istitoah. 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 Bahas apa lagi? Istitoah. Masih ada mari jamaah. Ini awakmu wis bolak-balik haji. Wis bolak-balik haji. Duit iku apik digawe fakir miskin wae. Haji yang wajib itu kan satu. Selain daun-daun yang lain ada 3 daun Habib Jamal itu. Di Royal Bali Cuk sama NKRI harga mati. NKRI harga mati. Salah satunya ketika sudah bolak-balik haji atau umroh, maka uangnya itu lebih baik untuk fakir miskin. Tapi kalau fakir miskin itu haknya dipenuhi, terus juga bisa umroh dan haji juga boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Jadi baik ke sesama iya, kablum minanas iya, kablum minallah juga iya. Nek bolak-balik haji, terus pemberi apa ya, melarat, terus sengsara, nanti dipertanyakan kehajiannya. Tuh. Istitoah mau orang yang ditinggal itu harus tercukupi. Kemudian fadilun jami'u dzalika an maskanin wa dainin. Nah, pun gadah griya, pun boten gadah utang. Terus kemudian haji talangan itu bagaimana? Kita kan ya, haji talangan itu bagaimana? Boleh, diperbolehkan dengan syarat ketika kita sudah tahu atau potensinya bahwa sekian tahun lagi kita bisa membayar utang talangan haji, maka diperbolehkan. Kalau ada prediksi yang seperti itu, dan prediksinya itu memang benar-benar kuat, boten sing halu, angen-angen tok, boten. Nek ada sekolah bisa halu, angen-angen ulang haji meneh, Pak Haji ya. Terus kemudian duit itu kondi, karena ngambang. Terus bayar ya, gampang, urusan murid. Padahal pemasukan tidak ada, ya, pemasukan tidak ada. Misal kerja tetap tidak punya, kemudian rumah belum punya, istri belum punya, boten ya. Terus di kendaraan boten punya. Lalu kan, kalau saya mau haji pas bulan Dzulhijjah besok, lalu kecuali orang yang sudah punya pekerjaan tetap,
kerjaan tetap, terus penghasilannya bisa dikira-kirakan sekian tahun bisa membayar hutang, kemudian cicilannya tidak banyak, kemudian ada tambahan gaji terus boleh. Perkiraannya tadi jalannya juga ini perjalanannya juga harus aman. Istitoah ini loh Bu, istitoah ini mencakup perjalanannya itu harus aman juga. Kalau tidak aman maka tidak diwajibkan untuk haji. Misal, dulu kan pakai kapal, pas bulan Dzulhijjah ternyata tsunami itu di mana-mana, atau ombaknya itu sedang besar-besarnya. Kemudian memaksakan diri untuk haji ini malah tidak diperbolehkan. Atau sedang ada peperangan antara Arab sama mana, di perjalanan sudah tidak aman, ini tidak wajib haji, namanya tidak istitoah, namanya tidak istitoah. Jalannya juga harus diperhatikan. Ada dengan bagi kemudian jalannya buat tempat enak. Bojonegoro ya, Bojonegoro buat tempat enak. Atau Cepu, kalau nggak ada daerah Cepu. Cepu itu jalannya buat tempat enak. Makan dong. Atau ketika jembatan ini ambruk, sana kan jembatannya ambruk itu. Iya. Ambruk, nggak bisa jalan. Pengen tentunya lambingnya buatan. Ya benar, ya. Ambruk. Yang benar. Pengen tanjakan. Pengen lambingnya ambruk jembatan. Nah misal kok rusak, syarat kita ke pasar ini kan melewati jembatan itu. Misal kalau jembatannya tidak aman lagi, ada begal dan jalan satu-satunya itu ke situ, kira-kira masih diwajibkan ke pasar atau tidak? Tidak. Karena jalannya tidak aman. Fa'ilam yakdir ala dhahabi binafsihi likabirin aw limarodin la yurja burhuhu wajib alaihi ayyas taniba man yahujju anhu walau ujrotin in wajadaha. Ketika tidak puasa, sudah tua atau karena sakit, yang sakitnya itu tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Misal 2 hari lagi mau berangkat haji, kok ternyata koma kan tidak sakit nopo-nopo, tapi ada kemungkinan masih hidup, atau bahkan pun nazar 1 jam mau berangkat nazar. Sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Yang diharapkan adalah masuk surga. Jadi maka boleh untuk mencari badal. Makanya untuk badal haji. Tapi kalau mencari badal haji itu hati-hati Bu. Banyak oknum-oknum yang gitu. Uangnya diterima tapi dia di sana refreshing, tidak melakukan ibadah haji. Kalau mau mas berita, ini damel vlog nanti nih. Sekarang saya sedang bersama teman-teman saya bersama badal haji. Tapi ternyata dia tidak melakukan ibadah haji. Nah kalau mau milih badal haji itu yang sudah disediakan oleh Kementerian Agama. Terus
Maka dari jiwa jaju dilafiri. Pun fardu kifayah, ya ini haji yang tujuannya untuk meramaikan Ka'bah pada setiap tahunnya. Ini orang-orang yang apa gitu, berduit. Misal Raffi Ahmad nanti itu gitu, balik haji sakit ke sini. Tujuannya tadi meramaikan Ka'bah. Ka'bah itu serangan ini, bergerak. Nah, ini tujuannya fardu kifayah. Baca nopo. Sunnah nomor 3 seperti hajinya anak kecil, budak, dan hajinya orang yang mampu berjalan kaki dengan jarak lebih dari 2 marhalah atau lebih kurang 89 atau ada yang ngomong 83 km dari kota Mekah dan dari Indonesia. Kan ada orang-orang yang nekat, bukan nekat sih. Memang ya tujuannya seperti itu, dari Indonesia itu sepeda ontilan. Sampai ke Mekah. Biasanya ini menggunakan kapal. Beda itu di tempat naik kapal. Terus akan pas sudah di pelabuhan mana teruskan. Terus pakai sepeda. Speed. Tinggi. Dengan apa speed? Daerah tua namanya speed. Sepeda hotel. Yuk, makruh. Ketika dalam perjalanan menuju Mekah, keselamatan jiwanya akan terancam. Haram seperti hajinya perempuan yang pergi tanpa disertai mahramnya. Ketika kondisi keselamatan dirinya dan keadaan terancam, atau pergi haji tanpa adanya restu suami. Boleh pergi haji itu tanpa mahram ketika sudah dijamin keamanannya. Begini. Sama halnya dengan wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang sholat jamaah di masjid atau musola. Kalau hadis-hadis tentang jamaah kemudian diperuntukkan hanya untuk laki-laki, pahalanya perempuan itu nanti kalah. Karena sholat di musola atau masjid itu berapa derajat? Berat. Angsal fadilai masjid 27 derajat juga. Kemudian jalan dari rumah ke masjidnya itu berapa? Belum nilai tiketnya itu berapa? Kalau di rumah sholat sendiri, ya sendiri, itu pahalanya ya sendiri satu. Maka dari itu, ketika ilat-ilat atau penyebabnya ini sudah hilang, maka diperbolehkan. Pulau nanti sowan Buya Husain Muhammad Cirebon. Nah, bisa di Cirebon. Cuman cuman beliau kan pegiat feminis, pejuang gender, kesetaraan gender. Kalau tanggal di beberapa hal beliau, salah satunya itu adalah tentang hadis-hadis yang tidak sahih. Hadis-hadis yang sahih tapi tidak sesuai dengan zaman sekarang. Terus beliau jawabnya, hadis-hadis yang sahih meskipun sahih tapi tidak sesuai dengan zaman sekarang, maka boleh untuk tidak dipakai. Atau mungkin konteksnya sudah berubah. Maksud dari hadis itu atau apa ya konteks itu? Tahu semua nih konteks. Isi dari hadis itu memang sudah tidak sesuai lagi dengan sekarang, maka dia tidak dipakai, tidak apa. Tuh, kata beliau, kata orang-orang Wahabi ini kan langsung orang yang berjenis kelamin perempuan ini
sebaiknya sholatnya itu di rumah saja. Karena dengan dia di rumah saja maka banyak kebaikan-kebaikan yang akan didapat. Saya tidak setuju. Karena ilat-ilatnya sudah hilang semua. Perempuan keluar itu sudah merasa tidak terancam. Jangan boleh terancam kan ketika safar atau ketika keluar rumah itu boleh terancam. Dulu kan disuit-suit. Sekarang yang mau ini siapa? Ini logikanya gitu loh, Bapak. Umurnya sudah segitu. Ya di atas 40 saja lah. Pakai mukena. Niatnya mau ke masjid atau musola. Sak preman-preman. Ibaratnya preman. Boten mungkin lah nyuit yang ini 40 tahun pakai mukena jalannya ke musola atau masjid. Siu. Boten mungkin. Maka dari itu dugaan fitnah itu telah hilang, maka ya hukumnya bisa berubah. Untuk mendapatkan fadilah-fadilahnya masjid iktikaf, jalan ke masjid itu. Biar jangan laki-laki saja yang mendapatkan pahala banyak. Tuh. Kenapa kalau laki-laki terus sekarang laki-laki itu malas? Kalau bocorkan di rahasia laki-laki itu tuh malas untuk beribadah. Maka dari itu hadis-hadis di situ ini untuk memotivasi laki-laki supaya ibadahnya lebih giat. Saya juga termasuk di pembelaan itu loh, hak-hak perempuan, alhamdulillah. Ya tertular sama kuif. Kemudian selanjutnya syarat sudah rukun ibadah haji. Jadi rukun haji adalah kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji di dalamnya. Jika tidak dikerjakan maka hajinya tidak sah. Ada sholat, rukun ini. Sedangkan wajib haji adalah kegiatan yang harus dilakukan pada saat ibadah haji yang jika tidak dikerjakan maka penunai haji harus membayar denda atau dam. Basic mawon, dasar mawon. Pertama ihram. Kalau itu niat memasuki aktivitas. Ihram adalah aktivitas melaksanakan ibadah haji atau umroh pada waktu dan tempat serta cara tertentu. Ihram itu biasanya pertama kali di tengah, kemudian niat di sini, kemudian setelah itu wukuf di Arafah bermula dari saat tergelincirnya matahari tanggal 9 Dzulhijjah hingga terbitnya fajar dari hari berikutnya. Terus tawaf ifadah itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Sedangkan membaca talbiyahnya itu adalah sunnah. Membaca talbiyahnya itu sunnah. Maka dari itu ada orang-orang yang ketika tawaf itu bacaannya bacaan yang dia hafal saja. Tuh, wonten sing senengane mau sialatif. Wonten sing senengane yang kali. Wonten sing senengane kurung itu. Terus sa'i. Tapi aneh tuh. Menawi kok pas saya tawaf wong NU terus mereka damel sholawat apa asyir atau sholawat Maria. Wong sholawat Maria teng mriki mawon dibid'ah-bid'ahkan kok. Aku mati teng mriku.
Terus sa'i ini lari-lari kecil, terus lari-lari ini bapak-bapak pas wae maraton gitu kan, lari lalu buat lari dari sofa ke bukit Mahmud. Terus kulun itu buatan itu. Terus tahallul adalah mencukur rambut atau memotong rambut kepala minimal 3 helai minimal. Boleh dipelontos juga boleh. Tertib. Nah, tertib ini harus satu dengan yang lainnya itu harus urut, tidak boleh loncat-loncat. Harus wudu itu harus tertib. Mulai dari membasuh wajah, niat yang berbarengan dengan membasuh wajah sampai membasuh kaki. Tapi kalau membasuhnya itu 2 anggota, ini boleh disela-selani sampai kering, atau jangan sampai kering. Misal kalau wudu teng sambong iki, basuh kaki sebelah kanan. Kok kalau ditimbali teng gedung TPI, kalau melayu basuh kaki kirinya di gedung TPI, kalau selagi masih basah atau belum kering maka diperbolehkan. Kalau 2 anggota, termasuk juga tangan. Kalau wajah ini tidak boleh setengah, jadi harus full. Mana beli sya'rinya itu harus dibasuh, yang setengah itu. Kan harus mana beli sya'rinya harus terbasuh. Kalau yang 2 anggota, tangan kanan kiri, terus telinga kanan dan telinga kiri, telinga kan gitu. Kiri, benar 2. Mendahulukan yang kanan. Kaki yang 2 pokoknya boleh disela-selani selagi masih basah atau belum kering. Kalau mau ke Singapura dulu nggak apa-apa. Atau membasuhnya di Jeddah. Mantu niat, terus kemudian seraya dengan membasuh wajah, kemudian airnya itu habis atau listriknya mati, jadi kan pindah ke panggilan itu nih. Ini buat terusan ngulangi wajah mali, lanjut mau. Tapi biasanya karena tidak mantap. Kalau wayu nang tonggone gubuk, aku nunun, nanti wudu. Mau basuhan wajah tok. Iya kita terus nih, terusnya tangan sirah, terus mati mana? Tenggusul sebelah. Pak Vario mana saya? Selagi belum kering, aman. Selagi belum kering. Maka diperbolehkan. Ini rukun-rukunnya harus terpenuhi, harus tertib. Terus adapun wajib haji, berihram di mikot yang sudah ditentukan. Terus mabit di Musdalifah, mabit di Mina, terus melimpar jumroh, terus tawaf wada. Larangannya ini tentang kitab Fathul Qorib, 1 mengenakan pakaian berjahit. Nah, maka kan Shopee dan Tokopedia itu wonten sing sadean celana dalam tidak berjahit. Nah itu wonten. Kalau nanti searching, buat apa itu banget. Cuma tinggal mawon. Masa orang sih ya gimana tuh dari celana dalam ditaleni menutup kepala bagi laki-laki. Biasanya temen kopiahan, tapi itu gimana kopiahan sirai langsung kena segini pelontos di lumayan. Menutup wajah bagi perempuan tidak boleh
Sadar. Masker. Mencukur rambut atau bulu, terus memotong kuku, terus mengenakan wangian. Jadi kalau memotong kuku, kalau ada kuku yang pecah kemudian membahayakan tangannya, ini boleh. Yang pecahnya saja ini dibuang. Betul apa-apa? Ini masalah darurat ini tadi. Darurat tuh biful mahdurat. Jadi yang darurat itu bisa membolehkan sesuatu yang tadinya itu dilarang. Tuh. Mengenakan wangian, jadi apa warna nih? Seperti itu. Di wangi-wangi keringat lah kata. Itu campur aduk. Ya berarti gak sabunan. Kemudian membunuh binatang buruan termasuk kutu. Apa tadi? Tumo. Tidak boleh. Pas kula Surabaya ngaten, putrine uga Mbak Iyem, uga Mbak Titi. Niku trio setengah bayah ya. Tapi rengek-rengek. Bah, kula wau gatel, bangunnya kula gatel. Terus ternyata wonten tumone kula pateni itu. Oh, ya kene dam. Kira-kira ada pateni iki setunggal. Enggak. Ya binatang lah semua. Itu betul, buruan pada negeri buruan ya. Nggih. Tapi abayah dia saking ngati-ngati, abayahnya mati kan. Ngati-ngati. Wow, sing nggak ada buku Samratul Mariyah kan abayah kaidah fikih. Harusnya menggunakan kaidah-kaidahnya untuk memperingan kasus atau memperingan masalah. Seperti halnya gini, misal jenengan lewat jalan raya yang tadi ya, terus kemudian kecipratan air bekas hujan, cipratan. Nah, niki menawi ten mboten wonten telek ayam, kayak pitik itu, atau kotoran atau perkara yang najis yang lainnya, maka hukumnya tetap suci. Karena hukum tanah itu suci, hukum air asalnya juga suci. Kecuali ada hal-hal yang memang menyebabkan dia itu najis. Itu. Tapi apa ya buatan? Eten iki kedah gantos. Contoh pas teng mriki ya. Pas mulutan. Nggih, mulutan. Boten salah mulutan. Kalau pas kemingking nang mriko. Di dapur ketawa. Ijing-ijing abaya ya itu mriki jam 6. Terus nimbali pulau Kang, rene Kang. Wonten apa, Kang? Aku mau bengiku lali. Sandalku itu teles, terus diunggah no arek-arek. Nah ini loh, ini. Rekor tadi, rekor. Nah gini, sampai guyang ya, suceni. Oke. Akhirnya apa ya? Butuhnya nonton mawon, Bu. Butuhnya ada nih. Itu yang jadi mau. Terus beliau akhirnya lagi kundur, terus kali pun guyang nggak mau. Karena saya menggunakan kaidah yang sudah kalau orang najis kok, masa disuci? Karena apa yang betul? Karena beliau tadi apa sandalnya itu basah, setelah kamar mandi itu kan disuci dijelaskan Bu ya, sudah suci terus tapi menginjak tanahnya itu dikhawatirkan terkena najis, maka dari itu ya saya diutus cuci semua. Termasuk bulunya kucing itu kalau susah untuk dihindarkan maka tidak apa-apa, tidak dianggap najis di mana. Melangsungkan akad nikah, kemudian berhubungan badan, kemesraan dengan syahwat.
Terus semua larangan itu jika dilanggar terdapat sanksi fidyah kecuali akad nikah. Maka nikahnya tidak sah, tidak ada yang merusak haji kecuali larangan hubungan badan melalui kemaluan. Jamaah haji yang melakukan hubungan badan tidak boleh keluar dari rangkaian ibadah haji karena telah rusak ibadahnya. Tetapi menyelesaikannya hingga selesai. Pun selesai. Ini buat teman-teman saya sambil tanya jawab. Jadi terakhir berarti penutupan itu tahlil maulud. Iya. Iya. Penutup itu hari Minggu. Hari Minggu. Oh, hari Minggu ini. Itu tak sore sama buka bersama. Sama pagi. Itu buat teman-teman haji ini. Boten sore. Tahlil maulud. Oke, itu apa ada Honmil Qurannya online? Oh. Kalau dulu kan Honmil Quran di sini, terus waktunya kelamaan, sekarang online. Jadi ke sini langsung sama apa? Pengarahan dari Bunyai. Ada sambutan dari Bunyai sama tahlil. Yang tahlil ibu-ibu kan ya? Jenengan. Jenengan yang tahlil sama doa Quran jenengan sama tahlil. Kalau macam daerah-daerah. Apa? Nggih. Selain haji wonten pertanyaan. Haji wonten. Selain Tanya, haji. mau tanya, Nggih. seandainya kita belum mampu untuk menjalankan ibadah haji Wah, haji. Nggih. atau orangnya itu fakir atau miskin, terus seandainya orangnya mau sodakon itu bagaimana? Maksudnya boleh atau diperbolehkan atau tidak? Orang yang Misalnya nggak mampu atau ekonominya terbatas, itu kan Iya. nggak diwajibkan haji. Terus istilahnya hatinya ingin haji tapi belum nyampe, terus kita menjalankan untuk sodako itu diperbolehkan. Jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan itu sebenarnya sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan. Termasuk ibadah-ibadah sunnah juga sesuai dengan kemampuan. Kalau yang wajib, yang syarat harus istitoah itu kan hanya zakat, puasa sama haji. Itu yang ada istitoahnya, yang ada kemampuan berdasarkan mampu atau tidak. Zakat kalau tidak mampu maka tidak wajib zakat. Berarti diganti sedekah tidak apa-apa. Tapi bukan berarti kewajiban zakatnya gugur, tidak. Terus kemudian puasa, kalau dia tidak istitoah, tidak mampu, maka tidak wajib untuk puasa. Misal sekarang saya sakit atau moro-moro di pingsan, kemudian saya buka, atau saya nggak buka saiki semaput, berarti saya harus buka. Berarti itu nggak wajib, harus dikodok. Bukan berarti ketidakmampuan saya kemudian menggugurkan puasa. Nah, haji juga seperti itu, kerenteknya sampun wonten. Di wonten sana nggih kerentek haji. Pun wonten kerenteknya. Cuman ternyata kok belum dipanggil. Karena orang kaya belum tentu juga dipanggil oleh Allah haji. Banyak orang-orang kaya yang belum haji. Nah, baik tersebut jauh ono siji maneh faktor X seseorang itu bisa haji, yaitu dia dipanggil oleh Allah. Buktinya banyak tukang beca yang kemudian pergi haji karena diberi rezeki oleh Allah perantara orang lain, ternyata dihajikan oleh orang lain.
Nah, itu kan, itu dipanggil namanya spesial. Banyak orang kaya, mobilnya rentalannya rentalan Alphard kali, Fortuner, rentalan loh bu. Kali tunggalnya Lexus. Nah, dia ternyata belum haji, sudah Islam. Islam belum haji. Kenapa ya alasan wonten mawon? Berarti kan dia belum dipanggil. Iya. Belum dipanggil. Gitu ya. Ini faktor eksternal. Kesimpulannya bahwa kalau ibadah yang berdasarkan istitoah kemampuan, maka dijalankan sesuai kemampuan. Itu yang wajib ya. Ibadah-ibadah yang wajib puasa, zakat, sama haji. Nah, sesuai kemampuan. Tapi bukan berarti menggugurkan kewajiban ibadah tersebut. Kalau puasa berarti harus menggodok. Kalau zakat ya, kalau belum nisabnya ya sudah. Nah, kalau belum nisabnya ya sudah, nggak usah zakat. Kalau haji, kalau tidak ada biayanya atau rumahnya masih belum layak, ngontrak, terus masih ada nafkah-nafkah yang belum terpenuhi, ya maka ya jangan di situ. Bukan berarti tidak boleh, bukan berarti tidak boleh. Ada kewajiban-kewajiban lain yang harus dipenuhi. Ibadah sunnah juga seperti itu. Jangan kok mengklaim ibadah saya yang paling baik karena sholat tahajud. Sedangkan yang sholat di siang hari, di pagi hari jam 10 itu sholat duha, kok sholatnya nggak keren, jangan gitu. Jadi kita mempunyai kapasitas masing-masing. Kalau saya meskipun melek sampai injing, kalau kuatnya itu ngedep komputer, edit buku, tiapnya itu, sholat buatan tiap, estu buatan tiap. Kamu deh, dipegel. Pegel. Tapi kalau kiatnya itu melek, terus kali maos, itu maos lagi wonten ayat Al-Quran, terus kitab kali mutolaah. Itu plus. Wong mutolaah atau belajar 1 jam sama saja dengan nawar sholawat atau ibadah 1000 rakaat. Masih menang loh. Oh berjam-jam tapi subuh loh. Itu. Jadi sesuai kemampuan. Kalau qobliyah ba'diyah ya nih, qobliyah ba'diyah yang sing nempel mawon misal maghrib nih. Banyak hadis-hadis yang menyatakan bahwa qobliyah maghrib itu tidak ada. Benar kan? Nah, terus yang ada itu ba'diyahnya saja. Tapi saya mengatakan sama Abah Jamal itu melakukan dua-duanya, qobliyah sama tuh. Kalau ada patokan yang guru enak, gurunya melakukan itu ya, meskipun hadis-hadisnya itu banyak tidak digunakan oleh orang-orang lain. Menawi wonten partai kula nyuwun pangapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi
فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. Wabillahi wa taufiq.